Saya itu tidak pernah suka ya dengan yang namanya Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Karena informasi yang saya dapat, beliau itu adalah orang yang kafir, pejabat yang penuh dengan pencitraan dan syirik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Berjumpa lagi bersama Senja 17 Channel. Ini ada seorang netizen yang tadinya tidak suka kepada Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing. Kenapa? Karena menurut berita yang dia terima selama ini, bahwa Kang Deddy Mulyadi itu merupakan seorang yang kafir, musyrik, dan juga pemimpin yang penuh dengan pencitraan. Itu yang dia dapatkan berita-berita Kang Deddy Mulyadi dari ulama. Ya, tentunya kita tahulah ulama siapa. Ya, pastilah itu dari Rizik Syihab dan CS ya. Karena yang selama ini memusyrik-musyrikan, mengkafir-kafirkan Kang Deddy Mulyadi, ya tidak ada yang lain selain itu dan antek-anteknya ya. Iblis saya makan kok. Deddy lagi. Dengar-dengar mau nyalon gubernur dia. Mau nyalon dia ya, dengar-dengar. Kalau dia sampai jadi gubernur, kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan. Kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara. Nah, netizen ini setelah tahu Kang Deddy itu seperti apa, ini baru tersadar ya bahwa apa yang diucapkan oleh Oknum Habib ya itu tidak benar. Jadi jauh berbalik sekali dengan kenyataan Kang Deddy Mulyadi, Pak Aing. Menurutnya bahwa Kang Deddy Mulyadi itu muslim yang betul-betul muslim, walaupun tidak menampakkan sebagai kemuslimannya, tetapi perilaku tingkah laku beliau benar-benar merupakan seorang muslim. Karena Kang Deddy Mulyadi itu bermanfaat bagi orang lain, karena sebaik-baiknya manusia itu adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, ditambah lagi dia itu tidak pernah bangga menjadi orang Sunda, karena leluhur-leluhur orang Sunda itu semuanya adalah musyrik ya, karena menyembah tapekong. Itu jadi budaya-budaya Sunda itu dimusyrik-musyrikan oleh orang imigran Yaman ya. Ya biasalah Rizik Syihab dan CS, sehingga jati orang Sunda itu hampir punah, hampir tidak ada. Karena apa? Dimusyrik-musyrikan oleh bangsa lain. Nah, setelah memusyrik-musyrikan budaya Sunda, budaya Nusantara, mereka mengagung-agungkan leluhurnya. Seperti misalkan leluhurnya itu bisa mi'raj lah dalam semalam 70 kali. Nabi aja 1 kali ya seumur hidup. Kemudian setiap hari bertemu dengan Nabi Muhammad, dengan jasadnya Nabi Muhammad gitu ya. Berkuar-kuar, tes DNA. Dengan adanya rambut itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Giliran viral ada Kiai Haji Madudin untuk tes DNA, malah mengharamkan ya. Wajib bagi jihad mukhtasar seperti pemerintah untuk melarang, keluarin undang-undang larang, wa fardul uqubat, untuk ngasih hukuman bagi siapa? Bagi mereka yang ngutak-ngatik nasab dengan tes DNA. Nah, kembali ke orang tadi, netizen tadi awalnya membenci kepada Kang Deddy Mulyadi, tetapi sekarang malah suka ya dengan Kang Deddy Mulyadi. Kita saksikan sama-sama videonya. Saya itu tidak pernah suka ya dengan yang namanya Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Karena informasi yang saya dapat, beliau itu adalah orang yang kafir, pejabat yang penuh dengan pencitraan dan syirik. Tapi setelah saya lihat atau kemarin viral tentang larangan study tour, saya sebagai orang tua dan juga warga Jawa Barat merasa kok ini pejabat ini ngerti banget dan tahu solusi apa yang harus dilakukan tatkala ada permasalahan seperti ini.
saya makin getol tuh lihat-lihat konten-kontennya beliau gitu. Nah, ternyata pas saya lihat, kok apa yang diceritakan si ulama-ulama itu tentang beliau itu kok beda ya? Bukan ya, malahan saya lihat dia itu seorang muslim yang lebih muslim karena memang bisa membantu sesama dan bermanfaat buat orang banyak. Malahan yang saya suka itu adalah ketika dia menceritakan tentang asal-usul Sunda. Yang saya ini orang Sunda yang tadinya tidak sama sekali bangga menjadi orang Sunda. Kenapa? Karena saya selalu dicekokin bahwa nenek moyang kami sebagai orang Sunda, saya itu orang yang bodoh. Nyembahnya itu patekong, nyembahnya itu adalah pohon-pohon yang gede. Tapi ternyata menurut Dedi, orang Sunda itu punya adiluhung yang sangat luhur dengan asah-asihnya, asah saling mengajari, asih saling mengasihi, asuh saling membimbing. Itu adalah sebuah adiluhung dan nawacita Sunda, seorang Sunda. Ajarannya jarang banget, tidak bertentangan sekali dengan ajaran Islam. Saya makin ngefans sama Pak Deddy Mulyadi ya, saya jadi. Nah, ini buat ulama-ulama yang memang kerjaannya berdakwah dengan cara mencaci, tolong ya kembalikan lagi dakwah mengajari orang untuk menjadi lebih taat kepada Allah ya, bukan untuk untuk menilai seseorang yang ternyata penilaiannya itu salah. Saya jadi merasa bangga dengan Gubernur Pak Deddy Mulyadi, Bapak Aing. Nah, pasti ada yang pro dan juga pasti ada yang kontra ya. Nah, bagaimana posisi kawan-kawan semua? Apakah berada di yang pro atau yang kontra? Silahkan tinggalkan di kolom komentar.